يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله. Pengaruh lingkungan. Nah, Gontor itu memang mulai dari awal berdiri sampai saat ini masih eksis, nggak akan dirubah-rubah kedisiplinannya. Itu masih eksis itu, makanya harus bangun pagi. Dan perlu diketahui bahwa untuk menjadikan otak cerdas ini sudah dipraktekkan orang Yahudi. Yahudi tidak ada yang bisa mengalahkan otaknya. Itu apa rahasianya? Rahasianya itu adalah bangun pagi-pagi, sudah siap, sudah ready, sudah mandi, sudah siap. Bangun pagi-pagi langsung untuk belajar. Itu nggak ada tandingannya. Bahwa suasana pagi itu memang sudah dipraktekkan orang Yahudi. Bagus itu kalau bangun pagi sudah ready, sudah mandi, sudah siap, sudah istilahnya siap cita-citanya belajar, sudah itu. Tapi kalau bisa jamaah di masjid, setelah jamaah masjid jangan tidur lagi, dijaga pagi itu, bahwa pagi itu membawa barokah, pagi itu membawa manfaat, pagi itu membawa kesehatan. Itu dijaga pagi itu, nanti agak siang sedikit bisa tidur. Tapi kadang-kadang orang-orang kan mengabaikan kan, bahwa hari pagi itu barokah. Gontor kan selalu itu sensitif ya, walaupun latihan sampai jam 1 malam itu kiai ini ada kayak Imam Asar, santri-santri ini butuh bangun masjid monoku. Istilahnya memang karena pagi itu ada hikmah orang Yahudi yang menemukan. Orang Yahudi itu hebat-hebat, tapi Yahudi itu nyerengkelan Bani Israel kan, karena otaknya pinter akhirnya kan nyerengkel. Tapi sebenarnya cerdas itu pagi itu subuh sudah ready, sudah siap, sudah belajar, sudah bangun, sudah cita-citanya diwujudkan itu. Kan kalau misal puasa Allah pengen barang nih, pengen barang sesuatu jam lah misalnya kan, pengen jam tapi nggak ada duit kayak bariku dia berpuasa 3 hari gitu. Apakah ya Allah aku puasa 3 hari ini supaya keinginanku terkabul gitu, apakah itu keinginan? Jadi kalau punya kita ini kan istilah orang biasa kan, punya cita-cita itu harus lahir dan batin. Jadi dia puasa, berdoa di malam hari juga dibarengi dengan ikhtiar, mudah-mudahan akan dimudahkan. Tapi kalau cuma puasa tidak dibarengi ikhtiar apa yang diinginkan, ya tidak terkabul. Contohnya kan ada sahabat Nabi. Nah, saya itu istilahnya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kudane dicolke ning ngarep masjid. Saya tawakal kepada Allah ndonga ning masjid. Akhirnya dimarahi Nabi. Tawakal enggak seperti itu. Ikat dulu kudamu, terus baru doa kepada Allah. Tawakal itu yang bagus. Itu.
Jadi ikhtiarnya dua-duanya. Kalau sudah diikat, kok diambil orang, dilari kudanya, oh berarti sudah ikhtiar, sudah usaha. Jadi kalau punya sesuatu keinginan, umpamanya barang, tentunya pakai dana. Dana itu ya ikhtiar usaha, kerja, atau bagaimana caranya, atau lewat orang tua, atau itu. Tapi kalau berdoa terus ya lewat doa itu nggak akan itu, istilahnya nggak akan terkabul. Masalahnya doa itu tuh kalau sudah wali baru terkabul. Doa, ya Allah, nggak ada uang, mudah-mudahan. Kadang di bawah sajadah sudah itu ada emas. Apakah kita diberikan jalan gitu? Iya. Pokoknya istilahnya kalau kita ini usaha lahir, puasa, batin, puasa, wirid, doa kepada Allah. Nanti kalau kita mau usaha yang lahirah akan dimudahkan secara otomatis. Bapak loh, pas waktu ngurus kerjaan itu malamnya baca Fatihah 1000 kali, wirid dikhususkan kepada yang akan ditemui. Itu alhamdulillah, bisa omong-omongnya kadang-kadang gampang karena sudah hadiah itu kepada orang, ya Allah, dan orang yang saya ketemu ini akan berjalan yang baik, lancar, itu dimudahkan urusannya, hadiah Fatihah itu 1000 kali. Ya semalam loh. Bismillah Fatihah di tenggo iki tasbih. Tapi kan nanti pas waktu kita datang salah ditemui dengan baik, itu cita-citanya apa, tujuannya apa, kasih makan, kasih apa. Tentunya itu berkat ikhtiar, berkat mohon kepada Allah, berkat jadi ikhtiar lahir batin dibarengi dengan ikhtiar lahir. Nek batin aja ya repot. Iku ning ngarep omah Jawa, anake gadis kan puasa Senin Kamis gak pernah gan. Itu wis tamat SMA, akhirnya tes ning Surabaya itu universitas, lulus. Setelah lulus anaknya baik, ramah, menghormati pada orang, ibadah segap. Akhirnya wis kuliah, lulus langsung diangkat pegawai. Bojone pun langsung itu sarjana di situ, langsung juga diangkat pegawai. Dua-duanya pegawai negeri, gaji, bisa bantu orang tua. Berkat apa? Ya mulai kecil, bertahun-tahun puasa kok. Iku orang nggur langsung semalam wirid, terus langsung dikabulkan. Sudah dimulai sejak lama, oleh minta kepada Allah, oleh ngabulkan waktu kuliah, dimudahkan, langsung diangkat pegawai. Pada orang tuanya ya melarat, bertani. Mungkin diangkat pegawainya gratis. Iku. Makanya bapak ya iku dhisik yang ngono. Ya Allah, akhirnya tes iku keempatnya wis tulis ke surat nganggo tangan. Ngono kuwi. Iki dikirim ke Pekanbaru. Ini apa ini? Ngono kuwi tak wene sing urusan pegawai ning Pekan. Kalau perlu ngomong disampaikan, enggak harus ngomong langsung, enggak enak. Perlu sama bapak sebenarnya, tapi bukan sekarang. Cepat sampaikan.
ini sudah rapat ya kelulusan, mau ke kantor ini kalau ngadeg arep nyampaikan rapenya, akhirnya tak tunggu nanti jam 12 kok balik, akhirnya tidur. Esok-esok jak sarapan pagi, sarapan harus nyampaikan sama pas sarapan nggak benar, akhirnya nggak lulus. Mungkin karena sudah penentuan kelulusan, akhirnya yang kelima ini itu yang kepalanya itu diketik, kon ngetik anak buahnya kan UPN yang urusan pegawai kan, ketik aja Sumadi ini kayak rekomendasi. Wah, keponakan diketik ke pegawai ini, setelah diketik ke pegawai ini tanda tangani itu kepala, ternyata kepala stempel jeda nganggo kekuasaan, kirim nih pekat baru lulus. Iku tapi ya perjuangannya tanpa pakai uang, akhirnya pas dibantu. Biasanya Pak kalau orang Jawa itu minta tolong itu ada buktinya, ini tanda bukti saya itu, akhirnya tak amplop ke uang 250. Jangan biar kan mahal. Itu apa ini? Kalau uang nggak usah lah, nanti kalian panggil Pekanbaru nggak punya uang, repot, perjalanan masih jauh. Kalau memang itu saran dari Bapak, saya ngikut apa yang disarankan. Ini uang saya ambil kembali. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Oh balik. Memangnya saya nolong itu ikhlas gitu. Balik ke bawahnya duitnya. Dilok-lok nih karo guru-guru. Mudah-mudahan lah ini yang terakhir, yang kelima ini. Ya gol, memasukkan bola ke gawang ya gol lah. Ya Allah. Akhirnya karena nggak anggup biaya itu, akhirnya nyatanya pas pengumuman lulus. Ya Allah, itu memangnya hebat. Setelah lulus 8 bulan baru keluar SK, langsung untuk rapel memang. Setelah rapel tak wae untuk bilang 900 berarti 900 kita wae 300 sabar kan isek 600 itu kawai 300. Nah ini karena sudah dapat rezeki itu ya saya ucapkan terima kasih. Saya kan gak minta ini ikhlas ya, ikhlas Pak, karena ini saya pun terima ini kan ya gak diduga-duga, ini rapelan baru diterima. Wis lulus, wis metu gajine, baru banget terima kasih. Ngono kuwi. Ya iku perlu iku. Wirid, doa, tapi ikhtiar jangan lupa. Tujuannya diombe. Iku liku-liku hidup. Makanya mama lo kunci keberhasilan. Mama lo kadang-kadang jam 1 jam 2 tangi sholat malam. Dongake anak-anaknya. Bapak lah kadang sik gargor karena kesel golek ekonomi. Mikir ke golek duit. Kadang-kadang mama lah duit saka bapak ngasih. Sangka ladang, sangka gaji, sangka anu. Walaupun sidik-sidik kan diwehi. Iki belanja ya anu nek anak njaluk diwehi. Ngono. Mulane tapi mamamu kan fokus nek ndonga. Ngono kuwi mulane ngomong ya Ma, aku doakan mudah-mudahan cita-cita terkabul, apa yang saya niatkan ini Allah mengabulkan. Ngono kuwi mama selalu ngomong. Kunci keberhasilan di mama. Kan
surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya surga itu keberhasilan perang ini masuk surga di bawah telapak kaki ibu. Tidak bisa ditukar. Surga di bawah telapak kaki ibu, tidak di bawah telapak kaki bapak. Keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu di tangan ibu. Makanya duwe cita-cita opo wae izin karo ibu. Ngono. Iku sering tak omongin ibu penting. Cita-cita, tujuan sing abot insyaallah. Ya abot yo wirid itu ya lebih abot. Ngono. Engko nek abot wirid engko bismillah ping 10 ke wis tidur kan kor. Ya mana? Iya, Istiqomah itu dia setahun apa seminggu atau berapa jangka waktunya gitu. istiqomah itu ya istilahnya ya sampai berhasil, tidak diberi batas. Istiqomah itu ya itu tadi, bahkan saat sudah berhasil pun tetap istiqomah. Itu saya kemarin ya kadang-kadang waktu mau menghadap sampai lulus, sebelum lulus itu ya terus ya. Wong kadang-kadang salahnya setelah lulus itu kadang-kadang teledor. Makanya istiqomah itu sampai berhasil itu cita-citanya. Setelah berhasil jadi wis berhasil pun ya harusnya istiqomah. Tapi setelah berhasil kadang-kadang teledor. Makanya istiqomah itu kalau bisa ya selamanya. Itu kalau memang ya sampai berhasil kan sudah berhasil dari istiqomahan kita. Tapi sudah berhasil. Tapi kalau bisa itu kita ini pemberian Allah, kalau bisa selalu pikir kepada Allah, mengakui itu lebih apa? Lebih istilahnya barokah lagi. Contohnya la'an syakartum kan, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Itu sudah dikasih, sudah berhasil kok isi terus. Nah, istiqomah berarti kan ditambah keberhasilan tadi. Keberhasilan mungkin dari upahnya diangkat pegawai ya, hasil dari pegawai itu manfaat. Itu jadi istiqomah itu kalau bisa ya seterusnya. Kalau memang enggak seterusnya ya sampai berhasil itu hendaknya. Tapi kalau terus tentunya tambah diberikan barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah. Kalau bisa ya itu terus berhasil pun juga terus saja istiqomah. Oh berarti alhamdulillah itu Allah memperhatikan kita, sudah berhasil, kita tambah lagi ya Allah. Nah, itu tapi kalau istiqomah itu ya itu, tapi berat pekerjaan yang singkat. Istiqomah lebih baik dari pekerjaan yang banyak tapi enggak istiqomah. Umpamanya iku ngamalkan iku batik mau tidur aja kan, Fatihah ayat kursi surat 3 ini. Fatihah ayat kursi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Fatihah ayat kursi ini insya Allah dilindungi oleh Allah. Nah, menunggu itu dia tuh kan amalan banyak kan. Iya. Dia istiqomah harus sama satu apa semisal mau amalan wudhu terus nggak sampai batal. Iya gitu apa harus dia istiqomahnya harus sama satu apa kalau semisal dia pingin semua gitu
ada 5 misal dia pengen semua gitu atau harus Iya. satu gitu. Biasanya istiqomah itu yang kita sukai aja. Yang kita sukai itu di istiqomah itu. Amalan kan banyak ya. Iya. Iya, yang kita suka selalu kita ngerjakan. Istiqomah. Kadang-kadang waktu ini istiqomah kan, wah yang ini memang bagus nih. Nah, sesuai kan kadang-kadang lupa lagi karena banyak kerjaan kan, banyak lupa. Ya tentunya yang sering aja, yang biasa, yang entah di antara 5 itu yang selalu diistiqomahkan 2 atau 1 itu aja. Tapi kalau semuanya kan berat ya, 5 amalan 5. Wah setiap istiqomah 5 ini semua, waduh. Tapi kalau diambil aja 1 atau 2 ini diistiqomahkan, yang 3 ini kadang kalah. Ngono lah, tapi kalau semuanya ya abad itu istiqomah ya. Kadang kalah ya nek dong, wah menghadapi banyak berat ini. Wah berat itu tidak semuanya diistiqomahkan, iya kan? Tapi nek dong kadang-kadang nggak ada problem masalah ya 2 aja lah dulu. Itu jadi nek menghadapi cita-cita atau tujuan yang berat atau rintangan ya kalau yang 5 ini diistiqomahkan lagi. Kalau upahnya sudah reda, sudah dilalui ya yang 2 aja diambil kan nggak terlalu berat kan. Nah 5-5-nya itu dibuat sesuatu berat yang diistiqomahkan itu ya, yang terbiasa itu 1-2 itu. Dan nanti kita ini kan kalau terlalu berat kan kadang-kadang malah ya susah, berat. Yang istiqomah itu yang ringan aja lah. Yang ini seminggu, nanti besok lagi ini seminggu gitu. Apa maksudnya? Atau yang terus aja. Yang terus ini kan yang terus nih 1 nih kan. Ini yang terus 1, ini terus 1. Tapi 1 yang ini seminggu, yang ini seminggu, yang ini seminggu itu. Iya itu kan. Yang lain nggak apa-apa. Jadi yang istiqomah 1, terus yang ini seminggu aja diteramalkan, seminggu ganti iki nggak apa-apa. Utawa eling iki ya apa-apa, eling iki nggak apa-apa. Amalan ini kan yang ingat yang mana, yang tujuannya untuk mengingat Allah. Nanti kalau upahnya berat yang dihadapi ya semuanya. Kadang-kadang kalau istiqomah ini kan karena langgeng kan ngambil yang ringan. Ego mungkin kadang ingatnya 1 aja ya, 1 ini aja. Tapi nanti dong menghadapi yang berat, yang banyak ya. Wah mau ini tentunya 5-5-nya dibaca semua. Itu diambil yang mudah apa yang bagaimana? Iya yang istilahnya yang kita seperti yang sukai ikut aja. Jadi yang disukai yang mana? Yang mudah yang disukai itu. Biasanya untuk istiqomah itu gampang, yang mudah yang disukai. Maksudnya doa itu sebenarnya pada hakikatnya kalau yang ditekuni, yang yakin itu mustajab. Itu kadang-kadang orang doa kan cuma itu yang ringan, Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah istiqomah, sudah istilahnya yakin, ya mudah dikabulkan. Yang doa panjang itu kadang-kadang enggak istiqomah kan,
Iya, kadang-kadang ya enggak sekali kuwi diwaca. Makanya doa itu enggak yang dikabulkan enggak terus lalu panjang enggak. Ada kan saat-saat mustajab kan. Kadangnya pendek. Tapi istiqomah atau nanti kalau kurang dibarengi yang lain-lain. Maksudnya cita-cita itu kan ada yang berat, ada yang ringan, yang menghadapi tujuan yang besar. Harusnya ramai itu beritanya. Itu beritanya. Doa itu kepada Allah itu sebenarnya kefokusan kita, walaupun sedikit, walaupun singkat, tapi selalu diucapkan fokus, insya Allah. Kalau jati diri itu yang kayak mana? Jati diri itu kan yang Seperti apa jati diri itu? ini istilahnya ini menunjukkan hakikat diri kita ya. Jati diri kita, menunjukkan jati diri, maksudnya yang perbuatan yang hak itu jati diri kita. Tunjukkanlah jati diri kita. Jadi maksudnya kita ini laki-laki, kita ini punya kekuatan, kita ini punya Allah, harus mempunyai jati diri. Maksudnya ya istilah yang hak itu kita yakini yang hak itu jati diri. Diri, tunjukkanlah jati dirimu, gitu kan? Jangan merendah gitu. Harus kita ini punya kekuatan jati diri itu, kekuatan dari Allah, punya nyali itu jati diri itu. Harus punya jati diri ya. Tunjukkanlah jati dirimu. Itu kan. Kalau memang benar itu ya harus diperjuangkan, dipertahankan. Jangan sampai lembek. Itu maksudnya jati diri itu. Jati diri itu membela yang benar. Itu harus punya kekuatan, harus punya ini tekad, itu semboyan. Saya harus berani karena benar itu. Tunjukkanlah jati dirimu. Nah, itu kan kita laki-laki kan. Beda dengan perempuan, beda dengan itu, beda dengan yang lain. Masih anak-anak, masih kecil, kita sudah punya jati diri yang itu. Jati diri laki-laki ya. Kekuatan. Ya biasanya orang-orang yang hebat-hebat itu kan dia maharnya kan tirakat. Iya kan? Nggak ada yang hebat-hebat langsung dia ngorok aja tidur nggak amalan.
Itu. Ya biasanya orang-orang hebat tuh dibeli memang, belinya dengan Allah. Itu mungkin puasa, mungkin wirid, dibeli pakai mahar lah. Mahar itu membeli itu. Maharnya nggak pakai duit. Kalau kayak pikir kan dibeli itu pakai uang kan, gantinya itu tidak pakai uang. Maharnya itu ya cuma kalau ya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Ya maharnya ya wiritan atau apa. Upaya pengen orang-orang ya itu punya kelebihan, foto kelebihannya. Tapi di samping itu kadang-kadang ya ada gurunya itu. Istilahnya ada guru untuk mendapatkan ilmu. Kalau ilmu tua itu kan harus ada gurunya. Itu. Setelah ada guru kan yakin. Tapi hendaknya guru itu ditengok. Guru ini ibadahnya gimana? Sholatnya rajin, sholat malam. Terus ibadahnya kadang mau puasa juga. Baru diikuti. Tapi walaupun orang pintar, gak tahu sholat, ya banyak gak bisa diikuti. Jadi guru itu hendaknya ya yang kiai lah, kiai sing istilahnya punya amalan, rajin ibadah, sholat malam, puasa, itu baru. Tapi orang sholat loh, nanti harus tengok juga. Walaupun ilmu sakti kadang-kadang yang orang sholat, kadang-kadang yang kadang-kadang bantuan jin, setan, iblis apa. Sebenarnya ilmu itu dari Allah semua, tapi kan sudah pakai perantara. Jadi kalau bisa ya pertama ya itu aja ibadah. Contohnya banyak orang-orang yang wirid atau amalan atau puasa, itu kehidupannya untuk masa depannya beda dibandingkan yang lain. Masalahnya sudah lama mintanya kepada Allah. Itu nanti kehidupannya akan beda. Mungkin nanti diberikan pasangan yang lebih baik lagi, nanti pasangan yang menurut, terus nanti ekonominya bagus, cantik, dia keturunannya yang baik, agamanya bagus, itu lumayan. Karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, karena agamanya. 4 ini. Kalau 4-nya ini enggak ada, hendaknya yaitu yang agamanya ini diutamakan. Kalau ada keempat-empatnya ya sempurna. Kaya, cantik, keturunannya orang baik-baik, beragama sekalian. Itu. Jadi kalau bisa kan itu dinilai lah. Kaya ini gimana? Walaupun milik orang tua kan kaya. Yang kedua cantik. Yang ketiga keturunannya, orang tuanya. Ini dilihat. Yang keempat ini agamanya ini. Yang keempat ini yang paling utama sebenarnya. Di antara ini bisa harta kadang-kadang bisa hilang, cantik kadang bisa pudar, keturunan
kadang-kadang nggak tentu juga. Tapi kalau agamanya ini akan membawa kebaikan. Makanya kalau nggak ada tiga ini, yang diutamakan agamanya. Wong kurang cantik, wong kurang kaya, keturunannya biasa-biasa saja, tapi agamanya kuat. Mantap ya. Tapi ini ya wong sugih, istri cantik, keturunannya yang baik-baik, agamanya kuat, sempurna.